Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain. Saya merupakan mahasiswa PGSD in Service Universitas Terbuka tahun 2025. Hari ini saya akan menjelaskan terkait peran 3 hal dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita mulai dengan ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang dikaji oleh ilmu dan hakikat realitasnya. Setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda-beda. Misalnya, ilmu fisika mengkaji gejala alam, sedangkan ilmu pendidikan mengkaji proses belajar manusia. Namun, secara lebih mendalam, ontologi itu tidak hanya sekedar pertanyaan apa yang harusnya kita kaji, namun kita harus melihat apakah kebenaran itu sesuai dengan realitas yang kita lihat. Artinya, ontologi membantu kita memahami bahwa ilmu tidak berdiri di atas sesuatu yang netral, tetapi berdasarkan cara kita memandang realitas. Epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh dan bagaimana kebenaran diuji. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah, seperti observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Namun secara kritis, epistemologi juga mengingatkan bahwa tidak semua yang dianggap benar itu mutlak benar. Karena ilmu itu selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Seperti kita ketahui, kita telah memiliki dan mendapatkan informasi atau panduan terkait kurikulum yang sangat beragam. Kita dapat mengadopsi dari kurikulum terbaru, yaitu kurikulum mendalam, yang memang sangat relate dengan dunia masa kini. Dan kita juga bisa mengadopsi kurikulum dari negara-negara yang telah memiliki tingkat pendidikan yang maju seperti Finlandia atau Jepang. Namun, kurikulum yang dianggap sangat sejalan dengan era perkembangan teknologi saat ini tidak menjamin juga keberlangsungan kurikulum ini dapat berjalan dengan baik. Karena di era disrupsi ini, manusia tidak dapat meramal tentang 10 atau 5 tahun ke depan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menjadi manusia yang unggul. Jadi, kita sebagai seorang guru, kita harus terus up to date, selalu memantau kondisi perkembangan dunia, sehingga kita dapat terus mengupdate kurikulum dan metode-metode kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu tidak hanya soal benar dan salah, tetapi juga bagaimana ilmu digunakan. Misalkan dalam pendidikan, kita tidak hanya bertanya, metode apa yang efektif, tetapi juga apakah metode tersebut baik bagi perkembangan siswa. Tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah, bahkan berpotensi disalahgunakan. Karena itu, ilmu harus disertai tanggung jawab moral. Jadi sebagai kesimpulan, 3 faktor tersebut merupakan fondasi utama dari filsafat ilmu. Dan bukan sekedar filsafat ilmu bagi saya, karena hal ini merupakan mental model atau framework yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya saja, dalam satu hari kita pasti akan mengalami banyak sekali event atau suatu peristiwa yang mana kita diminta untuk mengambil keputusan dengan tepat. Dengan langkah metodologi seperti di atas, maka keputusan yang akan kita buat akan terlaksana dengan lebih baik dan terperinci, sehingga tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. Itu tadi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.